Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di Tribun Seri Suara Rakyat, program Bincang Politik Banjarmasin Pos bersama saya Dwi Sudarlan. Program Tribun Seri Suara Rakyat dapat diikuti secara live di channel YouTube Banjarmasin Pos News Video, di akun Facebook Bipos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Sobat Bipos, 2 hari lagi, Rabu 14 Februari 2024 akan menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Di hari itu akan digelar pemilihan umum serentak tahun 2024, baik pileg maupun pilpres. Untuk pileg, agendanya adalah memilih anggota DPRD kota maupun kabupaten dan provinsi, anggota DPD RI, DPR RI, serta pilpres kita akan memilih calon pemimpin baru kita. Saat ini ada 3 pasang calon. Satu pasangan calon nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan calon nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Siapa yang akan menang dan siapa akan maju ke putaran 2 atau cukup hanya 1 putaran, kita akan mengulasnya di Tribun Seri Suara Rakyat sore ini. Sudah hadir 2 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama saya kenalkan Profesor Dr. Andes Haji Baharudin Ali Ahmad MSI. Beliau adalah guru besar Fakultas Fisip Universitas Lambung Mangkurat yang juga pernah 2 periode menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan. Sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Sehat, Alpet. Ada jam betul batuk mbak. Jaga kesehatan Prof 2 hari lagi. Iya, betul. Juga hadir di studio pengamat politik yang juga dosen di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Bang MS Sidik, MSI PhD. Terima kasih Bang sudah hadir di studio. Kita ngobrol-ngobrol soal pilpres ini. Lagi hangat 2 hari lagi kita akan memilih calon pemimpin baru. Karena pasti baru, karena Presiden Jokowi tidak mungkin melanjutkan kepemimpinannya lagi kan. Oke Prof, kita pertama ke Prof Baharudin. Dinamika hiruk pikuk pilpres itu termasuk kampanye, debat sudah berakhir. Ya. Nah, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala dinamikanya, dengan segala pro dan kontranya, dengan segala isu-isunya, segala hal, mungkin Prof Baharudin ada penilaian terhadap masing-masing calon, Prof. Ya. Baik pasangan urut nomor 1, nomor urut 2 maupun nomor urut 3. Ya. Terima kasih Pak Dewi, Pak Sidik dan para pemirsa sekalian. Jadi kita sebentar lagi, 2 hari lagi akan mengikuti pilpres ya. Jadi kalau kita sampai pada hari itu, idealnya kita memang sudah meyakini pasangan calon mana yang kita pilih ya. Dan mudah-mudahan talkshow kami pada hari ini akan menambah input lah untuk pertimbangan itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari ketiga pasangan calon ini, dari peta politiknya umpamanya ya, dari segi peta politiknya kita melihat Jawa ini menjadi fokus. Jawa itu menjadi penentu karena jumlah penduduknya itu.
ya pertarungan yang luar biasa. Jadi antara Golkar dan PDIP ya, antara Golkar dan PDIP. Nah jadi setelah PDIP gembos karena keluarnya Presiden Jokowi ya. Nah ini posisi PDIP dengan paslonnya tuh melemah sedikit ya. Sebaliknya Jokowi dengan pasangan nomor 2 maksud saya, pasangan Prabowo dan Gibran ini menjadi semakin kuat karena Golkar itu sebagai kekuatan yang setara sebetulnya dengan PDIP, tapi dengan melemahnya PDIP kemudian bergabungnya Jokowi sebagai kekuatan utama di birokrasi ini menambah kekuatan yang luar biasa bagi paslon 2 ya. Dan kayaknya memang PDIP tidak memperhitungkan itu, khususnya Bu Mega itu tidak memperhitungkan. Tapi Golkar kan cuma hanya partai mengusung, partai yang utama mengusung Gerindra untuk pasang nomor 2. Iya, dengan bergabungnya Golkar ke paslon 2, maka menjadi salah satu bagian mesin politik yang utama malah. Walaupun ada resistensi sebetulnya. Kan jauh-jauh hari sebetulnya Golkar mengharapkan ketuanya jadi wakil presiden. Nah, kalau tidak presiden wakilnya. Tapi kan konstelasi politik berubah kan? Berubah. Jadi mungkin pertimbangannya itu kalau Hartarto yang bisa dicalonkan bisa gitu. Tapi menang apa enggak? Ya kan? Nah, itu. Tapi kalau mendukung Prabowo tadi perhitungan tadi itu kayaknya bisa menang Prabowo pasangan nomor 2. Yang sedang kalau pasangan nomor 1 itu saya melihat kelebihannya tuh di isu. Ya. Jadi dia mengangkat isu perubahan dan isu pemilih cerdas. Nah, ini jadi dua isu ini sebetulnya kan laku di elit ya. Perubahan, sedangkan generasi Z itu kurang memahami apa itu perubahan sebetulnya. Kemudian dari segi pemilih cerdas, kalau pemilih cerdas kan sebetulnya di tingkat perguruan tinggi menengah ke atas ya kan di masyarakat perkotaan. Sedangkan masyarakat pedesaan dan pinggirannya mayoritas sebagai pemilih itu tidak cerdas. Lebih banyak padahal. Jadi dengan isu pemilih cerdas itu seolah-olah mereka mengabaikan pemilih yang tidak cerdas. Padahal itu mayoritas gitu. Tetapi ini bisa paslon 1 ini memang bisa menjadi kuda hitam. Karena paslon 3 itu keteteran sekarang. Terlambat start. Karena kata saya PDIP itu tidak siap. Kalau Jokowi keluar gitu, tidak siap. Semula mengharapkan Pak Jokowi berada di ya, Jokowi PDIP. Ya itu. Tapi tidak menyangka kan. Nah, jadi maka saya melihat itu isu perubahan ini itu oleh generasi A, generasi tua itu tahu sekali gitu. Yang dimaksud dengan perubahan itu tahu sekali. Perguruan tinggi dan para intelektual kan dan masyarakat perkotaan tahu itu yang dimaksud dengan perubahan itu kan. Maaf bro, kalau melihat mesin partai politik mengusung itu yang paling jalan yang mana bro? Antara 1, 2, atau 3? Saya kira yang paling jalan itu tetap paslon 2, paslon 1 dan paslon 3 sebetulnya. Tapi yang 3 ini itu karena ada penggembosan itu berkurang mesin politiknya. Paslon 1 itu jalan juga, bagus juga. Ya, tetapi dia belum begitu mengakar. Ya kan Gerindra
Ya kan Nasdem itu belum begitu mengakar sebetulnya dibanding dengan PDIP dan Golkar. Iya, jadi mesin politik yang paling bagus itu sebetulnya Golkar dan PDIP. Nah, tapi PDIP ini sedang digembosi kan sekarang. Partai lama ya, Bro. Partai lama, PDIP iya. sama Golkar ini kan partai lama, iya. Sama P3. P3. P3 tapi ikut P3. di PDIP. Nah, P3 kan sudah pecah belah sekarang dengan PKB kan. Dengan analisis itu, Bro. Kira-kira 1 putaran atau 2 putaran, Bro? Menurut saya melihat itu 2 putaran. Seandainya PDIP itu tidak pecah dan pasangan utamanya itu adalah dari PDIP, ya mungkin 1 putaran. Tapi karena pecah itu tidak bisa 2 putaran. Tapi Pak Jokowi sendiri kan belum ada penegasan bahwa beliau ini mendukung nomor 2. Memang masih dugaan kan, Bro? Iya. Terus penegasan ini kan nggak jelas ini, Bro. Pak Jokowi berada di posisi mana? Ya, jadi kan sekarang kita itu kalau melihat sikap orang atau perilaku orang itu kan bisa dari perilakunya, bisa dari pernyataannya, bisa dari dokumennya kan. Oh, gitu, ya. Nah ini, saya kira dokumennya aja yang nggak ada. Ya, anaknya, karena ada anaknya. Iya, dokumennya aja yang nggak gitu ya. Kita balik ke Bang Sidik. Pertanyaan sama Bang Sidik. 1 putaran atau 2 putaran? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, kebetulan memang bersama hampir beberapa lembaga survei di Jakarta dan kita juga turun ke lapangan di beberapa daerah termasuk di Kalimantan Selatan, hampir mustahil kalau bisa dikatakan 1 putaran. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Meskipun banyak lembaga survei yang yakin 1. Meskipun banyak lembaga survei yang kita harus melihat begini, ada relasi yang tidak bisa dipisahkan antara lembaga survei yang punya jadwal langganan dengan partai politik pengusung, dan itu tidak bisa dipisahkan bahwa punya hubungan psikologi itu berat loh. Dan beberapa kali kita bertemu dengan lembaga survei dalam diskusi-diskusi di kampus di Jakarta, ada pengakuan yang jujur dari beberapa lembaga survei. Mereka sudah tampilkan, sajikan, ekspos kepada masing-masing paslon termasuk partai politik pengusung. Sebenarnya faktanya begini loh. Faktanya seperti ini. Metodologi yang mereka gunakan sudah halal sah secara betul. Tetapi ketika diekspos kepada publik itu berubah. Itu juga jadi persoalan gitu. Makanya kemudian ada angka yang mereka ketika mereka ekspos secara internal angkanya tidak seperti itu, yang keluar ke publik ternyata berbeda. Selama ini paslon nomor 2 Prabowo Gibran selalu menggaungkan kampanye 1 putaran. Tapi belakangan juga PDIP, Bu Mega juga mengatakan sama kadernya waktu kampanye akbar itu juga mengatakan 1 putaran. Sebenarnya ini strategi seperti apa? Iya, kalau saya melihat begini, jadi dalam perspektif komunikasi politik itu sah dan halal saya pikir dimainkan setiap pasangan dan tim paslon untuk membuat kader musuh gitu, lawan politik. Dalam strategi komunikasi politik itu seek war itu sangat mungkin dimainkan, dan mereka sebenarnya secara internal sudah paham betul dalam beberapa fase dan menjelang kampanye dan kemudian pada fase kampanye itu lembaga-lembaga survei yang menyampaikan hasil survei mereka itu tidak mungkin 1 putaran, tetapi yang paling rasional adalah 2 putaran. Kemudian angkanya ternyata di-up sedemikian rupa. Kita bisa lihat misalnya ada 3 lembaga asing yang meskipun 1 yang di Economic yang mengatakan angka Prabowo itu di atas 50%, tetapi 2 lembaga internasional lainnya menegasikan itu tidak mungkin. Kalau kita bicara 2 putaran, ada kemungkinan terjadi koalisi. Sangat mungkin saya pikir koalisi itu sesuatu yang rasional.